Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Pemirsa channel Sang Penakluk dimanapun Anda berada, rahimakumullahu jami'a. Ini ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Setiap memasak untuk menu buka puasa, saya selalu ragu apakah takaran bumbunya sudah pas atau belum. Batalkah puasa saya ketika mencicipi masakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Sang Penakluk dimanapun Anda berada, khususnya si penanya, memang dijelaskan di dalam banyak kitab-kitab fikih bahwasanya di antara sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang tembus atau jalan tembus. Dalam istilah fikih itu jauf. Tapi yang masuk itu ainnya, barangnya. Kalau ada ain atau barang masuk ke jauf, ke lubang tembus, maka puasa kita itu batal. Namun bagaimanakah kalau kita pada waktu berpuasa mencicipi masakan, ketika kita masak untuk menyiapkan menu buka puasanya, kita mencicipi apakah takaran bumbunya sudah pas, apakah garamnya sudah pas, penyedap rasanya sudah pas, atau yang mencicipilah untuk mengetahui pas dan tidaknya masakan itu. Ini ada penjelasan di dalam kitab Hasyiatul Jamal, wa kadza adzauqu makruhun aidan. Begitu juga mencicipi makanan hukumnya makruh. Hukum makruh ketika kita mencicipi makanan itu masih ada catatan dari ulama, wa hadza idza kana li ghairi hajatin. Kalau kita mencicipi masakan tadi itu tanpa ada kebutuhan. Jadi kalau kita mencicipi makanan tanpa ada sesuatu yang mendesak, tanpa ada keperluan, maka hukumnya makruh. Amma laha fala yukrahu. Adapun kalau kita mencicipi masakan itu ada hal yang mendesak, ada keperluan, ada kebutuhan, maka tidak makruh hukumnya. Contohnya seperti apa? Ka'ayyadzuqat ta'ama muta'atihi li gharadi islahihi fala yukrahu wa in kana 'inda wa in kana 'indahu muftiran akhar. Contohnya, mencicipi makanan yang tidak makruh itu seperti ada orang mencicipi makanan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sudah enak atau belum, sudah pas bumbunya, takarannya, garamnya, penyedap rasanya sudah pas apa belum. Lah kalau yang demikian ini maka fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan untuk mencicipi masakan tadi. Wa in kana 'indahu muftiran akhar, meskipun ia mempunyai konsekuensi untuk membatalkan puasanya kalau memang tertelan. Li'annahu qad la ya'rifu islahahu mithla shaim, karena memang orang yang berpuasa tidak akan pernah tahu pas takaran bumbu masakannya atau tidak kalau tanpa mencicipinya. Jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh ulama fikih dalam kitab Hasyiatul Jamal ini, kita boleh mencicipi makanan kalau memang itu ada keperluan. Hukumnya tidak makruh, artinya boleh-boleh saja. Namun perlu yang menjadi catatan kita bersama adalah meski hukumnya diperbolehkan untuk mencicipi makanan, namun kita tetap untuk hati-hati untuk menjaga risiko tertelannya masakan atau hal yang kita cicipi tadi ke dalam perut kita. Kalau memang itu tertelan makanan atau masakan yang kita cicipi itu, maka
hukum puasanya adalah menjadi batal, bukan makruh lagi. Artinya diperbolehkan mencicipi makanan kalau memang ada keperluan. Tapi dengan catatan kita tetap harus hati-hati, jangan sampai makanan yang kita rasakan itu tertelan masuk ke dalam perut kita. Kalau memang itu terjadi, maka puasa kita bukan lagi makruh, bukan lagi tidak ada masalah, melainkan puasa kita maka hukumnya batal. Ini penjelasan dari ulama fikih, artinya kita tidak boleh ragu-ragu untuk mencicipi makan apakah puasanya batal selagi itu hanya sebatas di lidah saja, tidak tertelan ke dalam perut maka atau di dalam tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa dan boleh-boleh saja untuk mencicipi makanan. Ini penting karena memang khawatir kita sudah masak dengan menu-menu yang baik menurut kita, namun ternyata terlalu banyak garam, rasanya asin, atau mungkin penyedap rasanya kurang sehingga selera buka puasa kita yang sudah sehari kita menunggu tidak sesuai dengan harapan kita, atau bahkan menimbulkan kemarahan di antara keluarga kita karena sudah tidak sesuai selera. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.